Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang syarat-syarat sahnya salat, ya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, syarat sahnya salat yang pertama itu adalah masuk waktu. Jadi kita tidak boleh salat sebelum masuk waktu. Kalau kita salat sebelum masuk waktu, maka kalau nanti masuk waktunya, kita wajib mengulang salat itu. Sekarang belum isya nih, kita salat isya sekarang boleh? Gak boleh kan ya? Nah, nanti pas isya baru kita wajib sholat isya. Nah, kecuali kalau seperti yang kita sebutkan kemarin, sholat pada saat musafir, itu boleh jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Kemudian yang kedua kita bahas juga pertemuan yang lalu adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kemarin kita bahas adalah sesuatu yang mewajibkan berwudu. Jadi kalau kita tidak berwudu, itu berarti kita berhadas kecil. Makanya kalau kita berwudu, kita niat, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, salah satu fungsi berwudu itu adalah supaya menjadikan sholat kita sah. Artinya kalau ada orang sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Atau berwudu juga tapi tata cara wudunya salah. Tata cara wudunya salah, maka tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Atau yang ketiga, wudunya benar, tata caranya benar, tapi airnya bermasalah. Seperti umpama airnya kurang dari 2 kula, kemudian ada kotoran cecak masuk di situ, alias air ini bernajis, maka tidak bisa air itu digunakan untuk berwudu. Walaupun orangnya berwudu, walaupun wudunya sempurna tata caranya, tapi airnya salah, maka juga wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Atau umpama dia berwudu nih, tata caranya benar, airnya air mutlak, suci mensucikan, tapi setelah dia berwudu, dia batal wudunya, alias dia buang air kecil kah, dia buang angin kah, atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya kah, apa yang terjadi? Maka bolehkah dia sholat dengan wudu tadi? Jawabannya tidak boleh, tidak sah. Walaupun umpama air wudu yang di badan ini masih basah, masih ada airnya. Selesai berwudu, masuk sini, kentut dia tuk. Apakah dia boleh salat? Tidak boleh. Kenapa? Karena wudunya batal, walaupun air wudunya masih ada. Nah, jadi kalau kita berwudu, pastikan yang 4 ini. Kita berwudu yang benar. Ya, kita berwudu dulu. 1. Yang kedua, tata cara wudunya benar. Yang ketiga, airnya mutlak, suci mensucikan. Dan yang keempat, dari kita berwudu sampai kita selesai salam, kita mesti menjaga wudu kita ini jangan sampai batal. Apabila 4 syarat ini di dalam masalah wudu sempurna, maka salat kita akan menjadi sempurna. Bisa dipaham kira-kira tadi ya? Ya. Tadi yang dibahas tentang
sebelum waktu masuk sholat, Ya. kita kebetulan keluarga menikah. Dan kita buru-buru kalau sholatnya istilahnya agak buru-buru. Nah, azan belum selesai, kita sudah melaksanakan sholat bagaimana itu? Yang pertama itu. Yang kedua, menyentuh wanita bukan muhrim. Pas kita lewat, tersentuh itu, nah, itu apa batal itu? Baik. Kalau adzan salat sudah dikumandangkan dan yang adzan ini atau muadzinnya ini ketika dia mengumandangkan adzan memang sudah masuk waktu, lalu kita salat sebelum selesai adzan, artinya baru asyhadu an la ilaha illallah, dia baru adzan seperti itu. Kita salat zuhur umpama, apakah sah salat kita? Jawabannya sah. Kalau seandainya kita bicaranya sah atau tidaknya kan ya. Kalau ditanya apakah sah, sah. Asalkan ketika orang yang adzan tadi memang dipastikan sudah masuk adzan, sudah masuk waktu salat maksudnya. Tapi kalau seandainya belum masuk waktu salat, dia sudah adzan duluan, kan banyak seperti itu. Apalagi kalau bulan puasa, cepat-cepatan adzan supaya cepat buka puasa. Kalau seandainya ada orang mengumandangkan adzan 2 menit, dia lebih cepat mengumandangkan adzan. Kita mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita salat. Ternyata ketika kita salat takbiratul ihram itu yang berpatokan dengan suara adzan tadi, yang nyatanya yang adzan ini belum masuk waktu, apakah sah salat kita? Tidak sah. Alias kita wajib mengulang salat itu setelah dipastikan waktu salat telah masuk. Gitu ya. Cuman yang afdalnya selesaikanlah adzan dulu baru kita salat. Tidak lama kok adzan itu. Ya. Baik. Yang kedua tadi apa? Menyentuh. Tidak sengaja tersentuh. Nanti insya Allah kita akan masuk bab khusus ya, masalah wudhu. Baik ya. Salah satu penyebab yang membatalkan wudhu, salah satunya nih ya, dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab yang lain beda. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu batal wudhu adalah apabila bersentuhan. Ada 5 syaratnya, perhatikan ya. Syaratnya ada 5. Bersentuhan kulit dengan kulit, laki perempuan, kedua-duanya besar, boleh menikah keduanya tanpa memakai alas. Tanpa memakai alas. Kulit bertemu kulit, bersentuhan kulit dengan kulit, ini kulit. Ya. Seluruh badan kita ini, permukaan badan kita ini kulit, kecuali ada 3 yang tidak termasuk kulit. Alias kalau kita menyentuh salah satu yang 3 ini dari tubuhnya perempuan, atau perempuan itu menyentuh salah satu 3 anggota badan di tubuh kita, atau yang 3 ini bagi laki-laki dan 3 yang bagi perempuan tubuh tadi bersentuhan, ini tidak batal. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah bulu dan rambut. Rambut termasuk bulu. Jadi kalau seandainya umpama kita berwudu lalu kita lewat tanpa sengaja kita menyentuh rambutnya perempuan yang bukan mahram kita, apakah batal wudu kita? Jawabannya tidak. Atau perempuan itu menyentuh rambut kita, nggak batal. Atau rambut ketemu rambut, desak-desakan tahan tupak, wah, kepala dengan kepala, kan ada rambut kan ya? Ini tidak batal. 1. Yang kedua adalah kuku. Ini kuku tidak batal juga. Ya. Jadi kita menyentuh kukunya perempuan yang bukan mahram, atau perempuan itu menyentuh kuku kita, nggak batal juga. Yang ketiga adalah gigi. Kita menyentuh gigi perempuan itu, atau perempuan itu menyentuh gigi kita, atau gigi ketemu gigi, bantu pantak gitu ya, sama-sama tonjos begitu.
Pehantupan bemper dengan bemper nih, dok begitu, tidak batal. 3 ini benda ini. Kemudian laki perempuan, kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal, seperti kita salaman. Perempuan dengan perempuan nggak batal. Yang ketiga, kedua-duanya salah satunya besar, maksudnya kedua-duanya besar. Kedua-duanya besar. Yang dimaksud besar ini bukan mesti perempuan balik ya. Kalau dia sudah balik itu dipastikan batal. Tapi maksudnya besar ini kata ulama idza balagha haddus syahwah, apabila perempuan itu sudah bisa mendatangkan syahwat bagi orang yang ngelihat, bagi laki-laki yang normal. Walaupun dalam pandangan orang kita itu ada kelainan seksual, apa istilahnya itu kalau laki-laki suka anak kecil itu apa namanya? Pedofilia. Nah itulah kira-kira kalau laki-laki itu suka dengan perempuan pedofilia itu kira-kira umur berapa perempuan itu yang bisa mendekatkan syahwat? Kalau yang suka anak kecil Ya, kira-kira umurnya. Kan ada juga pedofilia parah banget, sampai bayi pun dia suka, itu parah banget. Ini yang normal, idza balagha haddus syahwah. Saya perkirakan perempuan yang bisa mendatangkan syahwat bagi laki-laki yang pedofilia itu adalah ketika anak itu berumur antara paling minimal 5 tahun. TK kecil atau TK besar lah ya. Itu sudah bisa mendatangkan syahwat bagi laki-laki pedofilia. Kalau dia sampai ke bayi, itu bukan pedofilia lagi, itu memang hantu itu. Itu memang hantu. Hantunya kuntilanak itu ya, bapaknya kuntilanak dan. Nah, jadi hati-hati kalau umpama kita sebagai guru TK Al-Quran, anak kecil umur 5 tahun, 7 tahun gitu. Salam sama bapak, salaman Pak sama bapak, salam gitu. Atau ibu gurunya, ayo nak salaman nak sama ibu nak. Anak laki-laki ini sudah umur 7 tahun, sudah ganteng kan? Nah, apalagi umur anak zaman sekarang ini. Wah, sudah sebelum waktunya masak duluan, alias dikarbit masaknya. Dia sudah ngerti apa itu, mohon maaf ya, orang sedang kiss apa namanya tuh, ciuman di TV, karena ini video YouTube, di internet, apa semuanya itu bahaya sekali seperti itu. Nah, jadi hati-hati kalau guru-guru TK yang seperti ini ya. Nah, jadi tidak mesti sampai besar, sampai balik. Kata ulama idza balagha haddus syahwah, apabila anak itu sudah bisa mendatangkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Nah, kita ngambil standarnya pedofilia itu ya umurnya tadi kurang lebih umur 5 atau 6 itu sudah masuk gitu. Kalau sudah 7 tahun itu memang sudah besar anak itu. Nah, jadi hati-hati dalam masalah. Mungkin bagi kita biasa-biasa saja. Kalau guru-guru TK kan biasa, senang. Saya pun juga banyak anak-anak kecil di pondok itu, pesantren saya yang umur 7 tahun mereka masuk. Saya nggak salaman dengan dia. Terkadang mau salaman juga, Abu ya salaman. Karena dia masih kecil, ya sudah salim sama Abu ya sini. Tapi pakai lapik begini. Kadang saya sini nak. Karena dia masih kecil, masih anak-anak 7 tahun. Ya, belajar di pesantren. Ala kulli hal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga boleh menikah. Kalau tidak boleh menikah itu tidak batal wudu kita. Maksudnya perempuan ini kita tidak boleh nikahi. Yang kita sebut namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu pakai ihram. Mahram tulisannya sebenarnya mahramun, bukan muhrim, tapi mahram artinya yang tertegak. Kalau muhrim itu artinya orang pakai ihram. Mahram sebenarnya tulisannya. Mahram
Mahram itu terbagi 3. Ada mahram bin nasab, ada mahram bil radha'ah, ada mahram bil musaharah. Mahram bin nasab itu adalah mahram dengan sebab ikatan darah. Ini ada 7 orang. Yang pertama ibu kandung kita, yang kedua adalah anak kandung kita, yang ketiga saudara kita, saudari, baik kandung, baik sebapa, baik seibu. Kemudian keponakan kita dari anak, keponakan kita dari saudara laki-laki. Yang kelima, keponakan kita dari saudari perempuan. Yang keenam, saudara atau saudari mama kita. Kalau orang Banjar nyebutnya acil. Kalau orang Jawa apa namanya? Bule, bude. Kalau saudara ibu itu namanya apa? Bule. Ya, saudari ibu. Nah, ini. Yang ketujuh, saudara bapak. Kita sebut apa? Pale. Pakle, bude. Bule, bude. Nah, pakde. Pakde ya. Kalau saudara bapak, saudara ibu, bude pakle juga. Jadi sebutannya sama ya, walaupun ke ibu ke bapak sama juga pakle. Sama ya? Saya kira ada beda, pakle, bude. Ya, sama aja ya. Nah, seperti itu. Kalau Banjar bilang paman. Nah, 7 orang ini ya tidak batal kita bersentuhan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka tuh disebut mahram bin nasab, mahram dengan sebab garis keturunan, ikatan darah. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah mahram bil radha'ah. Mahram dengan sebab tali susuan. Umpama kita mengangkat anak. Anak itu disusui sama istri kita. Tapi ada syaratnya itu. Pertama, anak itu kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun tidak bisa. Yang kedua, dia minum air ASI itu sebanyak 5 kali susuan. 5 kali susuan. Dan setiap kali susuan itu mengenyangkan. Jadi maksud mengenyangkan itu umpama anak ini kita adopsi, umurnya kurang dari 2 tahun ya. Umpama baru 3 bulan atau baru 4 bulan kita adopsi. Istri kita punya air susu. Nangis dia, disusuin sama istri kita. Sampai dia kenyang. Menunjukkan dia kenyang itu gimana? Kalau seandainya dia dikembalikan mulutnya ke dada istri kita, kalau dia nggak mau lagi, berarti itu sudah dikatakan kenyang. Tapi kalau seandainya dia terlepas dia umpama mulutnya dari dada istri kita, terlepas kemudian dikembalikan lagi, tapi masih masih menyusu, maka ini belum dihitung 1. Belum dihitung kenyang maksudnya. Nah, jadi kalau seandainya dia sudah tidak mau lagi, berarti itu dihitung 1. Nanti tiba-tiba nangis lagi, mau menyusu, dikasih lagi. Sampai seperti kenyang lagi tadi. Yang menunjukkan dia kenyang itu adalah kalau seandainya dia masih dikembalikan dia masih mau, berarti itu belum kenyang namanya. Tapi kalau dikembalikan dia nggak mau lagi, itu menunjukkan dia kenyang. Nah, itu 2. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima. Apabila anak ini diambil, diadopsi kurang dari 2 tahun, lalu disusui sama istri kita sebanyak 5 kali susuan dan susuannya itu mengenyangkan, apa yang terjadi? Maka anak ini itu statusnya disebut walad radha'ah, anak yang disusui. Alias anak ini statusnya menjadi mahram kita. Dia menjadi anak kita tapi namanya anak adopsi. Anak adopsi yang betul-betul mahram kita.
Kalau kita bersentuhan dengan anak ini atau anak itu bersentuhan dengan anak ini kalau dia besar tidak batal. Tetapi ini cuma masalah mahram. Namun masalah perwalian, anak ini kalau nanti besar dia mau menikah, kita tidak bisa menjadi walinya. Dan kalau seandainya kita meninggal atau anak kita ini meninggal, itu tidak saling waris mewarisi. Tapi caranya kalau mau dapat harta bisa, yaitu sebelum kita meninggal kita sudah hibahkan. Kita bilang sama anak-anak kita, "Nak, ini anak bapak juga. Dulu bapak ambil dia masih kecil. Nah, supaya adil, sebelum bapak meninggal, nih abah kasih hak dia rumah, ini apa." Dan ini anak kita yang asli ini sama dia ini namanya saudara sesusu, tidak boleh menikah ini. Alias anak susuan ini kayak anak kita. Cuman yang jadi masalahnya itu adalah kita tidak bisa menjadi walinya dia dan tidak saling waris mewarisi. Cuman dalam masalah mahram itu tidak batal. Tapi kalau kita mengangkat anak sudah besar alias umur di atas 2 tahun, walaupun disusui, maka ini tidak bisa. Alias bukan menjadi anak susuan. Ya anak biasa, anak apa namanya? Ya anak angkat. Ya, anak angkat biasa. Kalau anak angkat biasa ini tidak saling waris mewarisi, kemudian bersentuhan batal, tidak ada sangkut paut sama sekali. Dan itu banyak yang terjadi seperti ini ya, kita di arah kita ini. Baik. Berapa 3? Yang keempat. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, sebab musaharah. Musaharah itu adalah sebab bebesanan. Bahasa kitanya bebesan ya. Ya, dengan sebab pernikahan maka terjadilah mahram. Siapa itu? Ada 4 orang. Yang pertama mertua kita. Yang kedua mantu kita. Anak istri kita. Anak istri kita ya. Suami anak kita. Ya. Yang ketiga adalah istri bapak kita. Alias ibu bukan, ibu tiri. Ibu tiri. Kan ya, bapak kita menikah lagi. Istri bapak kita itu namanya ibu tiri. Nah, kemudian yang keempat anak janda. Umpama kita menikah dengan janda, dia bawa anak perempuan, ini kita tidak batal. Nah, cuman dalam masalah ini ya, hanya masalah mahram. Tidak bisa saling waris mewarisi dan tidak bisa juga menjadi wali. Udah dipaham ya? Nah, selain daripada 3 kelompok tadi, nasab dengan garis darah keturunan, nasab dengan sebab radha'ah, menyusui, dan nasab dengan sebab pernikahan, selain daripada 3 kelompok itu bukan disebut mahram, alias itu disebut ajnabiyah, seseorang yang boleh kita nikahi. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan istri kita? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kita bersentuhan dengan istri itu hukumnya batal. Ya, batal. Kenapa? Karena istri kita itu adalah perempuan yang kita nikahi. Karena dia kita nikahi, maka kita batal dengannya. Itulah perbedaan antara mahram dengan ajnabi. Cuman uniknya ya, istri kita ini batal bersentuhan, tapi kalau kita boleh menyetubuhinya. Ya kan ya? Kalau mahram tadi tidak boleh disetubuhi, tetapi tidak batal. Itulah keunikan istri. Disinilah timbul beda pendapat. Kalau mazhab Maliki dan yang lainnya mengatakan istri itu enggak batal. Kita enggak batal bersentuhan dengan istri. Yang batal itu kalau berhubungan badan. Kalau berhubungan badan jelas batal.
Kenapa? Nah, mereka berpendapat karena Nabi pernah sholat. Ya, rumah Nabi kan kecil, Nabi sholat malam, kemudian Siti Aisyah kakinya selonjoran. Ketika Nabi berdiri, Siti Aisyah kakinya selonjoran. Tahu selonjoran ya? Apa kayak Pak Haji itu selonjoran. Enggak apa-apa Pak Haji, santai saja. Monggo silakan Pak Haji. Enggak apa-apa. Nah, selonjoran seperti itu. Nah, ketika Nabi mau sujud, dipeganglah kakinya Siti Aisyah. Nabi memegang kakinya Siti Aisyah, tapi dalam kasus itu Nabi tidak membatalkan salat, Nabi tidak batal wudunya. Kok bisa seperti itu ya? Nah, ulama-ulama yang lain selain Syafi'i berpatokan dengan hadis itu. Tapi Imam Syafi'i berpatokan tidak. Memang hadisnya benar, tapi itu masih mubham, masih samar-samar. Kok bisa samar-samar? Dalam kasus itu tidak diterangkan jelas, tidak diterangkan secara jelas apakah Nabi bersentuhan telapak tangan beliau dengan kulit kaki Siti Aisyah, ataukah Nabi memegang kaki Siti Aisyah tetapi Siti Aisyah pakai baju atau pakai pakaian. Kan nggak tahu tuh. Ini contoh ringan nih, saya megang apa namanya nih? Kok megang baju? Nih, megang tangan kan? Yang di sini megang, kok kulit tangan juga. Ini saya megang tangan, tangan kanan saya megang tangan kanan kiri. Yang ini saya megang tangan kanan saya megang tangan kiri. Bedanya di mana? Yang di sini memakai alas, yang di sini tidak memakai alas. Nah, karena hadis itu tidak secara jelas diterangkan, maka Al Imam Syafi'i mengembalikan dengan kasus di awal. Artinya perempuan yang bukan mahram itu batal, tapi perempuan yang mahram itu tidak batal. Nah, istri kita itu mahram atau tidak? Bukan mahram. Karena apa artinya? Kalau mahram apa artinya? Tidak boleh dinikahin. Nah, kan gitu tuh. Kalau istri kita itu kita nikahin atau tidak? Kita nikahin kan ya. Makanya unik istri itu ya, unik memang. Dalam masalah wudu bersentuhan batal, tapi dalam masalah hubungan badan nggak apa-apa. Artinya nggak halal, tapi wudunya tetap batal. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengecup keningnya Siti Aisyah. Tapi pada saat itu Nabi nggak wudu, langsung sholat. Nah, ini juga masih mubham, masih tidak jelas. Apakah Nabi langsung, mengecup bibir beliau, mengecup dahinya Siti Aisyah kulit ketemu kulit atau tidak? Karena atau tidak? Saya terus terang, terkadang kalau jalan salaman sama istri saya cium tangan saya. Kalau lagi saya lagi nggak keburu mencium kepalanya dia, tapi di sini ada jilbab, saya wudu, salaman gitu, saya salaman dengan gini. Kemudian kalau saya mau cium keningnya, kepalanya ya ada jilbab di sini. Batal nggak batal? Mudah dipaham kira-kira. Nah, apa tadi itu? Laki perempuan, kulit ketemu kulit, kedua-duanya besar, laki perempuan, bukan mahram. Dan yang kelima kita bahas tadi, memakai alas. Kalau tidak pakai alas batal. Jadi kalau seandainya kita berjalan di kondangan begitu ya, tiba-tiba kita bersentuhan dengan perempuan tapi memakai alas, maka kita punya wudu tidak batal. Udah dipaham kira-kira? Tapi masalah menyusui tadi dah. Ya. Kalau masalah menyusui yang terjadi di masyarakat ini kan, kalau dia adopsi anak, otomatis dia nggak bisa melahirkan, akhirnya kan nggak ada air susunya. Iya. Nah, waktu dia adopsi anak itu dia pakai susu kaleng, nggak menyusui pakai susu. Apakah itu bagaimana itu hukumnya? Nggak bisa. Kalau dia pakai susu kaleng, susu sapi nanti jadi anaknya sapi. Susu dengan sapi.
Tapi ada caranya supaya jadi mahram itu ada caranya. Ini ya, ini perempuan umpama tidak bisa hamil, lalu suami istri bersepakat mengadopsi anak. Nah, si perempuan ini kan punya mama nih ya, punya mama dong ya, masa nggak punya mama? Nanti dia tanya, mak, mama ada air susunya kan? Ada, nih mak, susuin anakku ini. Jadi nanti disusuin sama mamanya, mama kandungnya ini, perempuan ini. Umpama yang ngangkat anak ini laki-laki ya, laki-laki berarti larinya ke mamanya perempuan, ke mamanya si istrinya ini. Sudah nyusuin mamanya ini. Berarti nanti kalau sudah 5 kali, anak yang diadopsi dengan mama angkat ini apa statusnya? Saudara sesusu. Walaupun nanti dalam penyebutannya mama anak. Tapi kita yang membahas ini supaya menjadi mahram dengan perempuan yang mengangkat anak ini. Kalau yang diangkat ini adalah anak perempuan, maka minta susuinlah sama mamanya si suaminya. Kalau seandainya suaminya punya mama dan punya air susu. Nah, kalau nggak punya, gimana? Cari saudaranya. Ini istri kita umpama perempuan ini si istri ini punya saudari perempuan. Kamu punya air susu? Oh iya sudah, susuin. Nah, berarti nanti anak ini jatuhnya apa? Bukan saudara, keponakan sesusu. Paham nggak? Bingung ya. Ini istri kita nih, ini istri Maman ya. Ini saudarinya. Kamu punya susu gak? Ya, nih. Saya ngangkat anak, tolong disusuin. Susuin. Nah, berarti ini kan anaknya ini ibarat kata. Nah, anak ini dengan istri ini itu jatuhnya apa? Keponakan. Ini kalau anak laki-laki. Kalau dia perempuan diangkat anak, ya sudah cari keponakannya, cari saudaranya si suami. Saudarinya. Saudari nggak punya juga, ada caranya. Apa itu? Keponakan. Ada nggak keponakan? Ini istri ini istri kita. Istri kita ini punya keponakan perempuan. Tolonglah susuin lah. Anak angkatku ini disusuin sama keponakan kita. Maka jatuhnya apa nanti? Cucu keponakan. Nah, turun ke sini. Ini nggak batal dengan istri kita, nggak batal. Kalau yang diangkat anak laki-laki perempuan, maka minta disusuin sama keponakan suaminya. Tapi guru itu berarti punya konsekuensi juga dengan Iya. yang menyusuin. Iya. Nggak bisa nikah. Nggak bisa nikah, makanya harus tahu hukumnya. Udah dipaham kira-kira ya? Dan rasanya sepupu itu jarang orang kita menikah. Ya, sepupu itu jarang menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Sulawesi yang sering. Sepupu. Orang banyak juga ada. Tapi itu sepupu sahnya menikah dia. Kalau sepupu sekali siapa aja? Ada kata anaknya kakaknya laki-laki sama anaknya perempuan. Anaknya adiknya perempuan. Iya, boleh. Boleh. Sepupu sekali boleh. Tapi laki-laki sama laki-laki kamu. Hah? Laki-laki sama laki-laki bersaudara. Boleh. Boleh. Iya, seperti umpama saya bersaudara sama bapak. Berada Bali ya. Saya punya anak perempuan, bapak punya anak laki-laki. Anak saya dengan anak sampean itu boleh menikah. Tidak ada masalah. Cuman para ulama mengatakan walaupun boleh, tapi sebaiknya dihindari. Walaupun boleh, sebaiknya dihindari. Kenapa dihindari? Karena darahnya terlalu dekat. Kata ulama kalau sepupu sekali itu menikah, jikalau punya anak, itu anaknya itu bisa kena penyakit nahif. Nahif itu adalah kurus. Kalau kurus sehat nggak apa-apa. Kurus penyakitan, kan ada orang kurus penyakitan, tidak enak. Ya, kalau kurus sehat bagus. Ini kurus penyakitan. Itu bisa seperti itu. Dan juga dokter
mengatakan kalau ada orang menikah dengan keluarga dekat, itu anak yang dihasilkan dari pernikahan itu sangat rentan sekali terkena penyakit jikalau riwayat keluarga ini punya riwayat penyakit. Karena darahnya terlalu dekat. Umpama bapak ibunya ini sepupu sekali. Ya, berarti dia punya apa namanya ini? Punya KI kan satu tuh. Kalau garis keturunannya punya darah tinggi atau apa namanya asam urat, diabetes dan naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi bermacam-macam, dari hasil pernikahan itu akan ada anak-anak ini sangat rentan sekali terkena penyakit. Kenapa? Karena darahnya terlalu dekat. Darahnya terlalu dekat. Dan juga biasanya sekurang-kurangnya tadi penyakit naib ya, tapi bisa juga ada timbul penyakit lain, yaitu yang bahasa kitanya albino. Orang menyebut albino, kalau orang Banjar menyebut apa? Rastungan. Rambut putih, alis putih, semuanya serba putih. Padahal belum tua orangnya. Padahal orangnya belum tua. Dan itu bukan hanya kasus di manusia, binatang saja bisa seperti itu. Makanya ada buaya putih. Buaya putih itu bukan buaya yang bahantu, enggak. Kenapa bisa seperti itu? Gini ya, buaya itu adalah salah satu binatang yang setia dengan pasangannya. Buaya itu tidak pernah berpoligami. Dia cuma satu saja. Dia pasangan cuma satu, yaitu sampai mati ya seperti itu. Makanya kalau orang Betawi, kalau dia kawinan dibawa roti buaya. Kenapa? Supaya mengharap supaya suaminya ini tidak menikah lagi. Tapi dalam kenyataannya ketika suaminya kaya, menikah lagi. Makanya buaya itu kalau dia di air aman, tapi kalau sudah naik ke darat jadi buaya darat. Ya, selama di air aman, tapi kalau naik ke darat jadi buaya darat itu ya. Makanya buaya darat kan, laki-laki itu buaya darat katanya. Nggak hidup di air. Ala kulli hal. Nah, buaya itu dia satu pasang saja. Nah, kalau dia berpasangan dengan darah dekatnya, itu hasil kawinnya itu nanti punya anak, anaknya itu buayanya jadi putih. Bukan hantu, bukan apa namanya serem, enggak. Karena dia terlalu dekat darahnya. Kita sebut namanya albino. Hewan kan nggak ngerti saudara ini dia menikah aja. Ya, begitulah. Seperti itu. Di Balikpapan saya pernah menemukan orang, ini anaknya ini rambutnya serba putih, rambut putih, alis putih, semua putih. Kalau gigi hitam. Ya biasalah, bibi kan normal. Ini yang bulu-bulu nih ya, kulitnya putih. Kalau putih bagus, kenapa kulit putih yang ya begitulah. Saya tanya kenapa beliau kok begitu ya? Nah, orang-orang cerita sama saya, itu bapak mamanya menikah sepupu sekali. Bapak mamanya menikahnya sepupu sekali. Kita kalau ingin menikahkan keluarga boleh saja, cuman kata ulama kalau ingin menikah dengan keluarga dekat itu sekurang-kurangnya adalah keponakan sepupu sekali. Seperti halnya Siti Aisyah, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali punya bapak namanya Abu Thalib. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib ini saudara. Ya, dengan kakek yang satu namanya Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Ali sepupu sekali. Lalu Rasulullah punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Kalau orang kita, bahasa kita nih ya, sebenarnya kalau orang kita nyebut Siti Fatimah, nyebut Sayyidina Ali apa namanya? Paman. Sayyidina Ali nyebut Siti Fatimah apa namanya? Keponakan. Nah, kata ulama kita kalau ingin menikah juga dengan keluarga dekat, maka sekurang-kurangnya adalah dengan keponakan sepupu sekali. Apalagi sepupu dua kali, itu sudah jauh sudah. Kalau sudah sepupu dua kali itu sudah jauh. Nah, jadi hindarkan sepupu sekali karena sepupu sekali nih Rasulullah bapak. Hah? Sepupu sekali nih Rasulullah bapak. Sayyidina Ali. Iya, itu bahasa kitanya. Seperti itu. Udah dipaham kira-kira? Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Pak Haji? Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, pesantren kami menerima santri baru
tingkat ula usta ulia SD, SMP, SMA lengkap tahfizul Quran. Ya, kemudian pelajaran umum ada juga. Ekstrakurikulernya ada silat dan lain sebagainya. Siapa tahu ada yang kepingin memasukkan anaknya tingkat SD, SMP, SMA, kami siap terima. Kami juga menerima layanan umroh. Insya Allah nanti saya Agustus akan berangkat bawa rombongan. Kemudian siapa tahu ada jamaah yang ingin berangkat dengan kami di bulan-bulan berikutnya. Kami buka layanan 9 hari dengan harga 29 juta, 12 hari 32 juta. Semuanya sudah include, semuanya dari Balikpapan. Ya, Balikpapan Surabaya, Saudi PP. Mungkin seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.